السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، معاشر الأحباء الفضلاء جماعة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana di hari yang mulia ini dan juga di bulan yang diberkahi ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mudarasatul ilm, yang mana Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sosok yang paling semangat di dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Dan semangat beliau terbukti sebelum datang bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan seakan-akan bulan Sya'ban Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa pada bulan tersebut secara keseluruhannya. Dan tatkala datangnya bulan Ramadan, maka semangat tersebut semakin menggebu-gebu. Maka kita sebagai umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, tatkala sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita manfaatkan momen bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah sosok yang menjadi panutan kita semuanya, sosok yang kita rindukan. Dan kita berusaha untuk mencontoh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, baik di dalam beribadah maupun di dalam bermuamalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kita pada sore hari ini yaitu berkaitan dengan berbuka dan juga sahur. Kenapa kita membicarakan tema ini? Padahal bulan Ramadan itu identik dengan menahan makan dan juga minum, dan juga pembatal puasa yang lain seperti jima. Tetapi kenapa kita harus membicarakan dua perkara yang disyariatkan dan juga dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam? Karena dua perkara ini, ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekadar rutinitas untuk makan ataupun untuk senang. Kenapa? Karena sudah menahan daripada makan dan minum dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana kita berusaha untuk memanfaatkan setiap detiknya, momen-momen daripada bulan Ramadan untuk menambah keimanan kita dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Dan juga tidak sedikit daripada kaum muslimin yang kemudian menganggap remeh dua waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahur kadang malas, dia makannya nanti
Ketika sebelum tidur makan yang banyak, tujuannya ketika sahur malas bangun dilanjutkan. Atau mungkin dia begadang malam sampai jam 2, kemudian dia makan, kemudian dia tidur. Padahal praktek yang seperti ini tidaklah disebut sebagai memanfaatkan momen sahur. Oleh karenanya, dua hal ini hendaknya kita terus pelajari. Dan setelah kita mengetahui keutamaan dan momen yang sangat-sangat krusial sebagai atau yang dimanfaatkan oleh seorang muslim di dalam taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua ibadah ini, selain mendapatkan kenikmatan daripada santapan hidangan yang sudah disiapkan oleh istri tercinta, tetapi kita mendapatkan pahala di sana. Kita mendapatkan keberkahan di sana. Selain daripada jamuan yang sudah disiapkan oleh saudara-saudara kita. Karena kalau Ramadan biasanya war takjil, siap-siap. Mana yang kira-kira masjidnya yang paling enak takjilnya, bismillah, insyaallah ramai. Nah, disinilah ma'asyiral ahibba al-fudhala urgensi untuk kita mempelajari dua perkara ini, yaitu kaitan dengan iftar dan juga sahur. Ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah. Materinya kira-kira sudah di-share ya, yang PDF-nya. Nah. Sambil kita membaca materinya insyaallah taala. Kemudian di sana dikatakan bahwa ada sebuah aturan yang luar biasa yang ini diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa di dalam berbuka kita diperintahkan untuk bersegera, dan tatkala di dalam sahur kita diperintahkan untuk diakhirkan. Kita tahu bahwa syariat Islam itu menginginkan kemudahan. Walaupun kita semuanya diperintahkan atau mendapatkan kewajiban untuk menjalankan puasa, tetapi bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita berupa ada syariat yang namanya sahur diakhirkan dan kemudian berbuka untuk disegerakan. Allah Subhanahu wa taala yaqul yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya, tidak menginginkan sesuatu yang sulit untuk hamba-hambanya. Dan kemudian kalau kita lihat sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, bukan malah menjadikan kaum muslimin itu lari, bukan. Kemudian yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Dalam hadis yang lain yang disebutkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam apabila beliau diberikan pilihan untuk umatnya, maka beliau memilih mana perkara yang paling mudah untuk umatnya. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk menjaga atau menahan dari mubtilatis shaum, pembatal-pembatal puasa. Dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, aturannya adalah ketika sahur kita diperintahkan untuk mengakhirkan dekat dengan terbitnya fajar shadiq. Tujuannya apa jemaah? Agar setarnya menahan puasanya itu lebih singkat kalau daripada seandainya sahur itu diperintahkan di awal waktu. Dan kemudian di dalam berbuka juga sama. Kenapa kok tidak diakhirkan saja? Setelah adzan, contohnya adzan selesai kemudian sholat maghrib baru diperintahkan untuk berbuka, tetapi tidak.
Nanti kita akan lihat bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan secara detail bahwa beliau tidak pernah melakukan salat maghrib terlebih dahulu kecuali beliau sudah berbuka, walaupun dengan seteguk air. Karena tujuannya ingin membatalkan puasa yang awalnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk menahan dari mubtilat-mubtilat tersebut. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim disebutkan di sana, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, bahwa senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Karena puasa itu, ibadah itu bukan untuk menunjukkan kuat-kuatan. Oh, saya kuat, saya tahan lama, sampai isya pun saya saya tahan untuk tidak makan dan minum. Enggak. Tetapi kita lihat bagaimana bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk peribadatan kita. Maka dalam masalah ibadah ini enggak ada istilah tawar-menawar. Mentang-mentang dia di siang hari walaupun dalam kondisi terik yang begitu panas, dia mampu untuk sholat 8 rakaat, nggak boleh. Sholat zuhur ya 4 rakaat. Sebagai seorang imam, tatkala dia dalam posisinya sedang mengimami jamaahnya, kemudian tidak boleh dia mengatakan, oh saya mampu untuk berdiri 1 jam, kemudian dia mengimami orang-orang selama 1 jam itu. Nggak boleh. Tetapi kita diperintahkan untuk melihat bagaimana kondisi-kondisi kaum muslimin. Dan disinilah kaidah agama bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya. Maka menyegerakan berbuka ma'asyiral ahibba al-fudhala adalah suatu kebaikan. Dan di situ kita lihat bagaimana manfaat daripada menyegerakan berbuka. Yang pertama tentu menjaga kekuatan fisiknya, kemudian menghilangkan lelah yang tadi dirasakan, kemudian jauh dari sikap al-ghulu, yaitu berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW dalam poin yang ketiga ini memberikan penekanan yang begitu luar biasa. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah kalian dari sifat ghulu di dalam beragama. Maka kalau kita pikir-pikir ulang, beragama itu enak nggak sih? Enak sekali. Ketika sesuai dengan tuntunan dan juga syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang penting juga ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah, bahwa rutinitas daripada berbuka ini yang dilakukan di bulan Ramadan tidak hanya sekedar sebagai bentuk makan dan minum semata, tetapi disitulah dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa bahagianya orang yang berpuasa, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda liqa'i rabbih, atau farhatun 'inda al-fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang mukmin, yaitu tatkala bahagia dia berbuka dan bahagia tatkala dia bertemu dengan Rabb-nya. Semuanya bernilai kebahagiaan semuanya. Tatkala dia belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih diberikan kesempatan untuk menikmati kelezatan daripada makanan tersebut dari perkara yang halal dan thayyiban. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dalam kondisi dia berpuasa, maka dia dalam kondisi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik keadaan. Ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian kita lihat di sana bagaimana metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala datangnya maghrib.
Yang mana perkara yang harus kita fahami bersama, yang menjadi patokan kita di dalam berbuka adalah tatkala matahari terbenam, bukan tatkala muadzinnya azan. Karena Anda pernah dapat jamaah, belum waktunya, belum terbit matahari, tetapi ternyata muadzinnya Masya Allah, mungkin kita husnudzon kepada beliau, salah melihat jam, ternyata udah azan terlebih dahulu. Akhirnya husnudzon juga banyak, kemudian rumah-rumah yang mendengar azan akhirnya mereka berbuka. Bagaimana kondisi seperti ini? Apakah puasanya sah atau tidak? Maka di sana terdapat kaidah di dalam agama, sebuah uzur akan diberikan tatkala dia sudah semaksimal mungkin untuk melihatnya. Artinya apa jamaah? Seperti sholat contohnya, bahwa salah satu syarat di dalam sholat adalah harus menghadap kiblat untuk sholat wajib. Sholat sunnah bagaimana? Maksudnya adalah ketika takbiratul ihram itu harus menghadap kiblat. Tatkala dia berada di tengah lapang, yang mana dia sudah nggak punya HP, dia hanya bisa mengandalkan kondisi alam. Ternyata tatkala dia sholat, setelah dia berusaha mana sekiranya kiblat, ternyata dia salah, maka dalam kondisi ini sholatnya tetap sah tatkala dia sudah berusaha, baik bertanya kalau ada orang yang lewat, atau mencari cara menggunakan kompas kalau dia memilikinya, maka dia sudah berusaha, tatkala salah maka sholatnya sah. Begitu pula dalam puasa. Ketika dalam kondisi ghaib atau dalam kondisi mendung contohnya, mau lihat matahari nggak bisa jemaah, ngelihat jam ternyata HP-nya lowbat, nggak bisa nyala, mati lampu. Nah, mau ngelihat jam dinding juga nggak bisa, ngepasi baterainya habis. Mau tanya tetangganya pun juga sama, ternyata tetangganya jauh. Oh, jangan mengatakan nggak mungkin, karena saya melihat sendiri kalau di Sumatera Barat mungkin jaraknya antara satu dengan yang lainnya jauh jamaah. Kita mau tanya ke sana sudah buka duluan. Maka dalam kondisi seperti ini, tatkala dia sudah mengira-ngira, insyaallah taala ini sudah masuk dalam waktu maghrib, tatkala dia berbuka, ternyata baru 5 menit setelahnya adzan. Dan dilihat lampunya nyala, dilihat jamnya, ternyata cepat 5 menit. 5 menit lebih cepat dia berbuka, maka puasanya tetap dianggap sah. Puasa hari tersebut tetap dianggap sah. Maka kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berbuka, metode yang luar biasa sekali. Dan tatkala saya mencoba, masya Allah, badan enak sekali jemaah. Yang pertama tadi melihat kondisi matahari sudah terbenam, kemudian berbuka dengan korma atau air, kemudian baru dilanjutkan dengan sholat maghrib. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu shalla salat al-maghrib hatta yuftira walau ala syarbatin min ma." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan, aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat maghrib kecuali sudah dalam kondisi berbuka. Maka yang mendapatkan jatah menjadi muadzin, silahkan untuk berbuka terlebih dahulu, walaupun itu dengan seteguk air. Ini bukan masalah perkara tadi saya kuat atau tidak. Ini perkara kaitan dengan ubudiyah, bagaimana kita taat kepada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ditanya siapa orang yang paling kuat, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belum ada apa-apanya. Tetapi beliau dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, tidaklah salat kecuali dalam kondisi sudah berbuka, walau ala syurbatin min ma, walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Atiyah, beliau berkata, qultu li Aisyah, aku mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, fina rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada di antara dua orang di sana, yang mana satu di antara keduanya yu'ajjilul iftar wa yu'akhirus sahur. Ada yang menyegerakan berbuka, ada yang mengakhirkan sahur. Sedangkan yang satunya dia mengakhirkan berbuka dan mendahulukan sahur. Qalat, maka ibunda kita mengatakan, ayyuhuma alladhi yu'ajjilul iftar wa yu'akhiru sahur. Mana di antara keduanya yang dia mendahulukan iftar, yaitu menyegerakan iftar dan kemudian mengakhirkan sahur? Qultu, maka Anas bin Malik mengatakan dalam riwayat ini, Abu Atiyah mengatakan Abdullah bin Mas'ud, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qalat, kemudian ibunda kita mengatakan, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Seperti inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah, tatkala kita mendahulukan menyegerakan berbuka, tidak hanya sekadar tujuannya makan dan minum, tetapi ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pentingnya. Maka niatkan bahwa kita menyegerakan ini bukan hanya sekadar kita hawa nafsu kita di sana, tetapi datangkan niat kita sebagai bentuk mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan di sana bahwa berbuka, menyegerakan berbuka ini adalah identitas seorang muslim. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalu ad-dinu zahiran ma 'ajjala an-nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan-nasara yuakhirun. Bahwa senantiasa agama ini dalam keadaan zahir, yaitu unggul. Selama kapan? Selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang-orang ahli kitab yaitu Yahudi dan juga Nasrani, mereka mengakhirkan berbuka mereka. Karena memang syariat puasa ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian perkara yang berikutnya, ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin perlu untuk difoto atau ditulis. Karena kita di bulan Ramadan, walhamdulillah, banyak orang-orang yang dermawan, banyak orang-orang yang pengen mengajak untuk kita berbuka bersama. Maka ini penting untuk ditulis. Jangan cuma memanfaatkan, oh alhamdulillah enggak masak hari ini. Tetapi kita doakan yang punya rumah, kita doakan takmir-takmir kita berusaha untuk mencari donasi. Di mana dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya, tatkala kita berbuka di tempat orang lain, maka kita mendoakan mereka dengan doa
aftara 'indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar tanazzalat 'alaikumul malaikah. Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka di tempatmu, orang-orang yang baik memakan makananmu, dan para malaikat turun mendoakan keberkahan bagimu. Ini termasuk sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada doa yang lainnya. Apa doanya? Allahumma, tidak disebutkan di sini. Allahumma at'im man at'amani wasqini man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang sudah memberikan diriku makan. Wasqini man saqani, dan berikan minum kepada mereka yang sudah memberikan diriku minum. Ini adab yang luar biasa, ma'asyiral ahibba. Karena memang agama Islam adalah agama yang mengajarkan bagaimana bersikap baik, tidak hanya hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hubungan antar makhluk. Hari ini mungkin hidangannya sate contohnya. Habis didoain ini jemaah, besoknya kambing guling. Bisa jadi. Kenapa? Senang. Masya Allah, saya didoakan oleh saudara-saudara saya. Ya. Maka ini doa yang perlu untuk kita hafalkan. Ajarkan anak-anak kita. Tatkala mereka kita ajak untuk berbuka di rumah orang tua kita, contohnya di rumah nenek mereka, ajarkan doa ini. Aftara 'indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa tanazzalat 'alaikumul malaikah. Dan juga doa yang tadi kita sebutkan, Allahumma at'im man at'amani wasqini man saqani. Karena kita itu kadang doa itu kepada teman-teman kita, tetapi tatkala saudara kita yang mengundang merasanya, oh itu kan saudara saya, akhirnya lupa untuk doakan kepada saudara-saudara kita. Nah, dan kemudian adab yang perlu untuk kita sampaikan juga di sini, yaitu tatkala kita berbuka adalah kita membaca doa dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan untuk diri kita, bahwa tatkala kita berbuka, sekali lagi tidak hanya rutinitas makan dan minum untuk memenuhi syahwat, bukan, tetapi kita ingin mendapatkan keberkahan di sana. Dan manfaatkan momen berbuka untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doanya orang yang berpuasa la turad, tidak akan ditolak, tidak akan tertolak. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ahibbal fudhala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya kita akan membahas kaitan dengan masalah sahur. Kalau kita membuka literasi daripada kitab-kitab para ulama, ada istilah as-sahur, ada istilah as-suhur. Apa itu as-suhur? Yaitu as-suhur adalah aktivitas atau perbuatan makan di waktu sahur. Jadi hakikatnya seorang ngapain? Oh, lagi suhur, bukan lagi sahur. Makanannya baru disebut sebagai sahur. Ini dalam konteks ilmu bahasa. As-suhur dengan as-sahur. Seperti ayam bakarnya, maka ini disebut sebagai sahur. Tetapi aktivitas kita memakan ayam bakar tersebut di waktu sahur, maka dalam bahasa Arab disebut sebagai suhur. Nah, ada poin penting di sana, bahwa waktu pelaksanaannya adalah sepertiga malam terakhir. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ahu,
dikatakan sebagai sahur atau suhur karena ini berkaitan dengan waktu suhur, maka tidaklah dikatakan orang yang makan sahur tatkala dia makannya di awal malam atau di 2/3 malam yang pertama. Tetapi dikatakan sahur adalah tatkala di 1/3 malam terakhir. Ini yang perlu kita paham. Jadi waktu sahur panjang, iya. Dari mulai 1/3 malam terakhir. Tinggal kita hitung. Kita subuhnya kapan? Anggap jam berapa sekarang coba? 4:30 ya. Ya, anggap 4:30. Maka dibagi per 3 dari jam 12 kira-kira berapa jam? Maka disitulah kemudian kita akan melihat bagaimana waktu sahur kita. Kemudian jangan jam 1 bangun malam lapar akhirnya makan mie. Tujuannya nanti biar nggak bangun lagi, maka enggak. Kemudian berikutnya kita jangan sampai melewatkan waktu yang berkah ini. Kenapa tidak? Banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk memanfaatkan waktu sahur ini sebagai bentuk mengambil berkah pada waktu tadi atau pada waktu sahur tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Makanannya jamaah, sahurnya ada berkah, waktu suhurnya juga waktu yang berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, wabil ashari hum yastaghfirun, bahwa orang-orang yang mukmin di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momen yang Masya Allah. Allah juga turun di sana di 1/3 malam terakhir. Bagi siapa yang meminta ampun, Allah ampun. Barang siapa yang meminta apapun, maka Allah akan berikan. Maka ini adalah waktu yang atau momen yang tidak hanya dalam makanan saja ada berkahnya, tetapi waktunya pun juga terdapat keberkahan di sana. Kemudian berikutnya, waktu untuk sahur ini disunnahkan untuk diakhirkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma tasahhara falamma faragha min suhurihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila as-salah fasalla faqulna li Anas kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi as-salah qal kaqadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, di mana beliau sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala keduanya selesai dari sahurnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melakukan salat subuh. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan fajar yang diperintahkan untuk kita menahan dari mubtilati as-saum adalah fajar shadiq. Karena nggak boleh orang sholat subuh ketika fajar kadhib. Maka Anas radhiyallahu taala anhu ketika itu ditanya, berapa jarak
antara selesainya Rasul sallallahu alaihi wasallam makan sahur dengan beliau melakukan salat. Maka dikatakan qadru khamsina ayat, yaitu jarak bacanya 50 ayat. Jadi selesai makan sampai adzan subuh. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau menjelaskan, qad ta'ammaltu wa qad 'amiltu fi qira'ati hadhihi al-ayah. Aku berusaha untuk mempraktekkan bacaan 50 ayat ini, wa dzalika biqadri 60 daqaiq. Bukan 60, 6 daqaiq. Ternyata jaraknya kurang lebih adalah 6 menit sebelum adzan subuh. Maka inilah yang kita berusaha untuk mengakhirkan sahur kita. Karena kita masih mendapatkan, Masya Allah, sahur di awal waktu, atau mungkin jam 3 padahal adzannya masih jam 4:30. Jarak yang begitu lama sekali. Untuk ibu-ibu mungkin mereka, Masya Allah, jazahunallah katsira, kita banyak-banyak bersyukur kepada mereka yang sudah menyiapkan untuk sahur suaminya dan juga anak-anaknya. Tetapi yang bapak-bapak, gunakan waktu tersebut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau membantu istrinya, walhamdulillah. Atau istrinya belum bangun ternyata sudah disiapkan oleh sang suami. Jarang. Tapi ada Pak ya. Jarang nggak masalah, yang penting ada. Masya Allah. Wah, udah capek kerja Ustaz. Iya, sama, dua-duanya capek. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau pun juga terkadang membuatkan makanan untuk keluarga. Nah, kemudian ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang penting yang perlu kita fahami, bahwa bukan berarti setelah masuk 6 menit menuju salat subuh atau azan subuh nggak boleh makan, enggak. Maka ini kesalahan sebagian kaum muslimin dengan istilah mereka yaitu imsak, yang kemudian akhirnya melarang anak-anaknya untuk makan. Padahal anaknya baru bangun dalam kondisi Masya Allah, makan aja mungkin sambil merem coba. Maka nggak masalah selama tidak sampai pada waktu menabrak pada waktu azan subuh. Maka silahkan, dipersilahkan untuk menyantap hidangannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kondisi yang kita lihat di masyarakat kita, bahwa azan antara satu dengan yang lainnya berbeda. Maka mana yang menjadi patokannya? Wah, itu masjidnya itu kecepatan itu, baru juga setengah makan. Wah, enggak, saya ikutin aja masjid yang terakhir aja. Sahih jemaah. Saya lihat contohnya di jam kita atau di aplikasi mungkin jam 4.23 kalau nggak salah. Tetapi ada masjid yang kemudian jam 4.33 baru azan. Nah, lumayan sekali jemaah. Maka kita di sini harus belajar bagaimana hakikat daripada tulu' atau terbitnya fajar shadiq itu dimulai dari jam berapa. Maka ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Dan insyaallah ta'ala setelah kita membaca beberapa referensi ya, walaupun ada yang mengatakan terlalu cepat, ada yang mengatakan kurang, itu belum masuk waktu subuh. Tapi silahkan ketika kita mencoba untuk membaca literasi-literasi yang disebutkan oleh MUI contohnya atau yang lainnya, kemudian kita meyakini bahwa hal tersebut adalah yang benar, maka kita harus ikut yang sudah kita baca. Jangan sampai kita mengatakan bahwa jam 4.23 adalah waktu untuk subuh,
ternyata karena hawa nafsu kita ikuti yang azan terakhir, maka ini menjadikan puasa kita tidak sah. Tidak sah. Ya. Sama seperti halnya tatkala berbuka, ketika kemudian dia belum yakin bahwa sudah masuk maghrib tetapi sudah azan, maka dia nggak boleh untuk berbuka. Nggak boleh. Karena dalam kaidah fikih disebutkan bahwa al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau dia yakin maghribnya belum masuk walaupun sudah azan, di masjid yang lainnya nggak boleh untuk dia berbuka. Kalau berbuka, maka dikatakan para ulama puasa orang tersebut batal, harus mengqadha pada hari yang lain. Itu konsekuensinya. Begitu pula dalam masalah sahur. Ketika dia sudah yakin bahwa subuhnya adalah 4:23, kemudian kalau dia ikuti masjid yang terakhir, maka menjadikan puasanya batal. Nah, kemudian ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah, berikutnya seperti yang tadi kita katakan bahwa keberkahan dalam sahur ini tidak hanya keberkahan di dalam santapan saja, tetapi di waktu sahur ini juga di sana terdapat keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u." Sesungguhnya sahur ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya. Maka di sana bisa untuk menguatkan ibadah. Akhirnya orang nggak capek, akhirnya orang tidak malas. Kemudian menguatkan juga ketika puasa di siang harinya, menambah semangat, menolak akhlak buruk. Karena ketika orang dalam kondisi lapar sudah kadang nggak bisa dikontrol jamaah. Ada suara sedikit saja di rumah yang nggak benar, sudah muring-muring. Istrinya lagi nyuci, ada sedikit klontang-klontang, udah kadang nggak sabar. Kenapa? Posisinya marah. Maka kalau lihat orang marah kasih makanan, insya Allah nggak marah lagi coba. Apalagi kalau dikasihnya kambing guling, alhamdulillah. Berikutnya waktu sahur juga, seperti yang tadi kita katakan dalam hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lahu. Ini penting. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku ijabahi. Maka waktu sahur ini tidak hanya sekadar momen untuk makan dan minum bersama keluarga, tetapi gunakan juga untuk berdoa. Ajarkan kepada anak-anak kita tauhid di sana. Nah, minta sama Allah, doa sama Allah bahwa yang menjadikan kamu kuat puasa bukan makanan ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekadar wasilah. Sebagai wasilah saja agar kamu kuat saja. Tetapi hakikat yang memberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian, nak, sekarang ujian, waktu ujian, mumpung waktu sahur, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga sama. Bilang ke istri kita, "Mi, mau minta skincare?" Boleh, minta sama Allah, jangan minta ke Abi. Bisa jadi perantara suaminya dia dapat skincare-nya, tetapi mintanya sama Allah. Ini penting. Kemudian wa may yastaghfiruni aghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampun. Dan dosa kita banyak jamaah, apalagi sebelum datangnya bulan Ramadan, banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka ini momen untuk kita bersih-bersih diri, mawas diri. Bagaimana kita menyiapkan bulan tatkala kita selesai daripada bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya, kita dalam kondisi menjadi pribadi yang bersih dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sahur ini untuk membedakan, tidak hanya dalam berbuka, tetapi sahur pun membedakan atau pembeda antara ahlul kitab dengan ahlul Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar."
Perbedaan puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan berikutnya adalah makanan yang paling utama untuk dimakan ketika sahur, yaitu korma. Tapi kalau memang nggak punya korma, nggak masalah, yang lainnya. Ya. Mau pakai pizza Ustaz nggak apa-apa. Mau pakai mie ayam silahkan. Mau pakai pentol bakso ya juga silahkan, nggak masalah. Ya. Yang penting halal. Tetapi kalau seandainya ditanya mana yang paling utama, korma. Alhamdulillah, tatkala kita nyoba jamaah untuk buka hanya dengan korma saja. 2 hari ini saya nyoba jamaah, ternyata malah lebih enak. Nggak ngantuk ketika di pagi hari, ketika kerja pun juga enak. Tapi kalau seandainya makan berat subuh habis baca Quran, itu pun bacanya sambil ngantuk-ngantuk jamaah. Habis itu masih lama waktunya, tidur dulu pasti. Maka silakan untuk mencoba hanya dengan berbuka ataupun sahur dengan dengan kurma. Maka ini manfaatnya luar biasa. Telur rebus 1, kemudian kurma 5, cukup insyaallah taala. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Masih ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak berdoa, untuk memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan kualitas prima, dan juga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penutup di sana ya, ringkasannya bahwa berbuka atau iftar ya, kita diperintahkan untuk menyegerakannya, dan kapan? Tatkala matahari tenggelam. Kemudian sahur kita diperintahkan untuk mengakhirkan, dan waktu yang utama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam qadri qiraati 50 ayat, yaitu bacaan 50 ayat. 50 ayat ini bukan ayat akhir-akhir surat Al-Baqarah yang panjang-panjang, bukan jemaah. Tapi ayat-ayat yang pendek. Kalau 50 akhir surat Al-Baqarah ya mungkin 15 menit atau mungkin setengah jam. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Nasallallahu at-taufiq was-sadad wa nasallallahu as-salama wal afiyah wa nasallallahu an yarzuqana ilman nafi' wal 'amal salih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.